Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Catherine Wahyu Permatasari dengan NIM 205-221-357. Yang kedua, Isnanta Fajar Nur Aini dengan NIM 205-221-363. Yang ketiga yaitu Angelia Ridho Salika dengan NIM 205-221-380. Dan yang keempat, Ika Septiana Dianasari dengan NIM 205-221-358. Yang kelima yaitu Dian Utami dengan NIM 205-221-359. Dan yang keenam, Nanang Triharyati dengan NIM 205-221-367. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Apa sih distribusi probabilitas itu? Distribusi probabilitas merupakan daftar seluruh hasil percobaan dari setiap hasil yang bersangkutan. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Pada eksperimen peluang, hasilnya muncul secara acak. Jadi, seringkali hal itu disebut dengan variabel acak. Variabel acak. Variabel acak atau random variable adalah suatu fungsi atas ruang sampel S yang menghubungkan setiap hasil yang mungkin pada S dengan suatu bilangan real. Dua jenis variabel acak. Yang pertama, variabel acak diskret adalah variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan nilai pasti yang terpisah secara jelas. Contoh pada pelemparan 2 dadu setimbang. Perhitungan jumlah dari 2 mata dadu setimbang bisa 2, 3, 4 hingga 12, maka jumlah 2 mata dadu setimbang merupakan suatu variabel acak diskret. Yang kedua, variabel acak kontinum adalah variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan sejumlah nilai tak hingga dalam rentang yang diketahui. Contoh suhu di luar ruangan. Distribusi probabilitas diskrit adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil dari eksperimen dan probabilitas yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Pada variabel diskrit, setiap harga variabel terdapat nilai peluangnya, serta peluang diskrit terbentuk bila mana jumlah semua peluang sama dengan 1. Variabel diskrit merupakan variabel yang nilainya dapat diperoleh dengan cara membilang ataupun menghitung. Variabel dari sampel yang diambil populasi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman teori sampel dan pembahasan hipotesis pada pengujian selanjutnya. Pengertian distribusi binomial. Apa yang dimaksud dengan distribusi binomial? Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli, yaitu suatu distribusi probabilitas teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses, gagal. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P ketika N sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikasi statistik. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi binomial yang terdiri dari 4 ciri. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya, tidak, sukses, gagal. 2. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat,
jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus rumus binomial suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. Berdasarkan hal tersebut, secara umum rumus dari probabilitas binomial suatu peristiwa dituliskan sebagai berikut. Keterangan: N sama dengan banyaknya data atau percobaan, X sama dengan banyak sukses dalam mengubah acak X, P peluang berhasil pada setiap percobaan, Q peluang gagal 1-P pada setiap percobaan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 5 kali. Hitunglah probabilitas mendapat 3 angka 6. Diketahui N sama dengan 5, R sama dengan 3, P angka 6 sama dengan P 1/6, P bukan angka 6, Q sama dengan 5/6. Jawabannya yaitu P 3 angka 6 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 5/6 kuadrat dikali 1/6 kubik sama dengan 120 per 12 dikali 5 kuadrat per 6 pangkat 5 sama dengan 250 per 7.776 sama dengan 0,0322. Saya, Ika Septiana Dianasari, akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai distribusi hipergeometrik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian distribusi hipergeometrik, yang kedua, sifat distribusi hipergeometrik, yang ketiga, perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu penerapan distribusi hipergeometrik, yang kelima, rumus distribusi hipergeometrik, dan yang terakhir yaitu contoh soal distribusi hipergeometrik. Untuk yang pertama, apa itu distribusi hipergeometrik? Jadi, distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadi sebuah pengembalian. Tipe distribusi ini sering disebut dengan sampling dengan penggantian. Yang selanjutnya yaitu sifat distribusi hipergeometrik. Terdapat dua sifat. Yang pertama, tanpa pengembalian. Percobaan bersifat tidak independen. Yang kedua, nilai probabilitas setiap percobaan. Untuk percobaan tanpa pengembalian, distribusi binomial tak dapat digunakan pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasi lebih dari 5%. Distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Selanjutnya, perbedaan antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Apa saja perbedaannya? Dalam distribusi binomial diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas, dan pengulangan tersebut harus dikerjakan dengan pengembalian atau with replacement. Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengembalian. Lalu, bagaimana penerapan distribusi hipergeometrik? Jadi, penerapan distribusi hipergeometrik ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Rumus distribusi hipergeometrik. H dalam kurung X titik 2N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi KX, kombinasi N besar min K, N min X per kombinasi N besar N kecil.
Sedangkan rumus rata-rata distribusi peluang hipergeometrik mu sama dengan N kecil dikali K per N besar. Selanjutnya rumus ragam distribusi peluang hipergeometrik. Sigma kuadrat sama dengan N besar min K per N besar min 1 dikali N kecil dikali K per N besar dalam kurung 1 min K per N besar. Dengan keterangan N besar sama dengan ukuran populasi, N kecil ukuran contoh acak, K sama dengan banyaknya penyekatan atau kelas, X sama dengan banyaknya keberhasilan. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Contoh soal distribusi hipergeometrik. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Diketahui N besar sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Ditanyakan P2. Dengan penyelesaian, P2 sama dengan kombinasi 52 dikali kombinasi 50 min 5, 4 min 2 per kombinasi 54 sama dengan 10 dikali 990 per 230.300 sama dengan 9.990 per 230.300 dengan hasil 0,043. 4. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Atau distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Sejarah distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Distribusi Poisson diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Raymond de Poisson, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random atau variabel acak, diskrit. Distribusi ini pertama kali diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838 dalam karyanya Recherches sur la probabilité de jugement en matière criminelle et en matière civile, atau penelitian probabilitas hukum masalah pidana dan perdata. Karyanya memfokuskan perubahan acak N yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskret atau kadang juga disebut kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Asumsi sebaran Poisson. 1. Terdapat N tindakan bebas di mana N sangat besar. 2. Hanya satu keluaran yang dipelajari. 3. Terdapat peluang yang konstan dari munculnya kejadian setiap tindakan. 4. Peluang lebih dari satu keluaran pada setiap tindakan sangat kecil atau dapat menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometrik. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometrik. Yang pertama, Anda klik icon VX atau VX function. Yang kedua, Anda pilih menu statistical model function kategori. Yang ketiga, Anda pilih menu GeoGebdis pada function name, Anda tekan OK. Setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. GeoGebdis sampel memasukkan nilai R, number sampel memasukkan nilai N kecil, population memasukkan nilai S, number pop memasukkan nilai N besar. Penggunaan Excel untuk soal distribusi hipergeometrik soal pertama yang A. Untuk langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, lalu pada kotak dialog bagian sampel atau nilai R kita masukkan angka 0. Kedua, number sampel atau nilai N kecil berasal dari ukuran contoh acak sebesar 5. Population atau nilai S kita masukkan angka 3 atau dalam soal S sama dengan 3, S sama dengan K sebesar 3. Lalu number pop atau nilai N besar berasal dari ukuran populasi sebesar 50.
terakhir pada kolom kumulatif kita memasukkan fungsi false karena fungsi false digunakan untuk distribusi probabilitas. Lalu secara otomatis hasil akhir akan otomatis muncul sesuai yang tertera sebesar 0,723979592 atau jika dibulatkan sebesar 0,724. Penggunaan Excel untuk soal distribusi hipergeometrik. Soal pertama yang B. Untuk langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, dan pada kotak dialog bagian sampel kita masukkan angka 1. Untuk number sampel atau nilai n kecil berasal dari ukuran contoh acak sebesar 5. Untuk population atau nilai S kita memasukkan angka 3 atau dalam soal nilai S sama dengan K sebesar 3. Lalu number pop atau nilai n besar berasal dari ukuran populasi sebesar 50. Dan pada kolom kumulatif kita memasukkan fungsi false karena fungsi false digunakan untuk distribusi probabilitas. Lalu secara otomatis hasil akhir akan otomatis muncul sesuai dengan yang tertera sebesar 0,25255102 atau dalam pembulatan 0,253. Penggunaan Excel untuk distribusi hipergeometrik soal yang kedua. Caranya yang awal seperti sama yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan pada kotak dialog bagian sampel kita isikan 2 atau dalam soal berarti nilai X. Yang kedua, pada number sampel kita isikan 4 atau yang berasal dari nilai n kecil. Yang ketiga, population kita isikan 5 berasal dari nilai K. Yang keempat, number pop kita isikan 50 yang berasal dari nilai n besar. Lalu yang terakhir, pada kumulatif kita isikan false sehingga otomatis hasilnya keluar sebesar 0,0429874808 atau jika dibulatkan sebesar 0,043. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Langkah yang pertama, Anda klik icon VF atau icon function. Yang kedua, Anda pilih menu statistikal pada function kategori. Langkah yang ketiga, Anda pilih menu Poisson pada function name. Anda tekan OK. Langkah keempat, setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Poisson X, memasukkan nilai X atau jumlah nilai sukses. Min, memasukkan nilai atau rata-rata hitung dan jumlah nilai sukses. Dan kumulatif kita menuliskan false. Penerapan Microsoft Excel untuk soal pertama distribusi Poisson. Caranya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu muncul kotak dialog dan kita mengisinya berdasarkan data yang tertera di soal. Untuk nilai X atau jumlah nilai sukses kita isikan sebesar 3. Untuk min atau rata-rata hitung dan jumlah nilai sukses kita isikan 2. Dan untuk kumulatif kita isikan false. Maka hasilnya sebesar yang tertera sebesar 0,180447044 atau jika dibulatkan sebesar 0,184. Penerapan soal distribusi Poisson soal yang kedua yang A. Caranya sama seperti yang sebelumnya, tetapi nilai yang dimasukkan pada dialognya berbeda. Untuk X atau jumlah nilai sukses kita isikan 0. Untuk min atau rata-rata hitung dan jumlah nilai sukses kita isikan 0,48 yang berasal dari nilai yang tertera di soal. Dan untuk kumulatif kita tuliskan false. Maka hasilnya otomatis muncul sebesar 0,618783,392. Penerapan soal distribusi Poisson soal yang kedua yang bagian B. Caranya masih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya dialognya yang berbeda. Untuk X atau nilai atau jumlah nilai sukses kita isikan 1 yang berasal dari P X sama dengan 1. Untuk min atau rata-rata hitung dan jumlah nilai sukses kita isikan 0,8 dan untuk kumulatif kita isikan false sehingga nilai otomatis muncul sebesar 0,297016028.
Penerapan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson soal yang kedua bagian B, yaitu X sama dengan 2. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya datanya yang berbeda. Untuk X atau jumlah nilai sukses kita isikan 2 yang berasal dari X sama dengan 2. Untuk min kita isikan 0,48 dan untuk kumulatif kita isikan false, sehingga secara otomatis nilai yang muncul sebesar 0,071283847. Microsoft Excel untuk distribusi Poisson soal kedua bagian B, X sama dengan 3. Untuk langkah-langkahnya juga masih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya pada datanya yang berbeda. Untuk X atau jumlah nilai kita isikan 3 yang berasal dari X sama dengan 3. Untuk min atau rata-rata hitung dan jumlah nilai sukses kita isikan sebesar 0,48 dan untuk kumulatif kita isikan false, sehingga secara otomatis nilai yang muncul sebesar 0,0114054115. Demikian penjelasan dari kelompok 4 tentang distribusi probabilitas diskrit. Terima kasih atas perhatiannya.